Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus kan datang segera. Selamat pagi dan selamat sahabat saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Pada pagi hari ini mari kita akan lanjutkan perenungan firman Tuhan bersama saya Pendeta Cucu Elia. Kita akan melanjutkan perenungan dari Injil Yohanes pasal yang ke-12 dan saya beri judul Nubuatan dan Penggenapan Yesus. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk berkat perlindungan Tuhan dalam istirahat kami sepanjang malam, dan pada pagi hari ini kami bersyukur Engkau memberikan kami kekuatan kesehatan ketika kami dibangunkan di pagi hari. Bimbing kami dengan roh-Mu ya Tuhan, agar kami mengerti jalan Tuhan melalui pengajaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada beberapa hari yang lalu saya mendapatkan kabar dari seorang sahabat melalui hubungan kontak chat dari WA atau WhatsApp. Pada waktu dia menghubungi saya, dia memperkenalkan dirinya karena sudah lama rupanya dia tidak bertemu, dan memperkenalkan dirinya dengan satu nama yang saya sudah agak lupa. Ya. Saya ada di Amerika dan saya minta saudara untuk boleh melayani kami melalui Zoom, dan kami tunggu kesediaannya. Saya mencoba mengingat siapa nama ini, dan kemudian saya melihat wajahnya, saya agak lupa ingat. Namun kemudian saya berinisiatif untuk mencari tahu dari teman yang sama-sama satu kamar di asrama. Dan dia memberikan informasi bahwa ya, benar orang itu adalah teman kita dan dia memang benar ada di Amerika. Dan juga saya penasaran menghubungi teman yang lain dan juga memberi informasi yang sama. Iya benar, dia adalah seorang sahabat kita yang memang sudah lama dia tinggal di Amerika. Dan dia mengkonfirmasi bahwa keberadaannya di sana. Jadi pada akhirnya saya memberikan respon dan secara positif, dan saya bersedia untuk melayani mereka secara Zoom meeting. Saudaraku sekalian, apa yang saya lakukan seperti itu adalah mencari informasi, mencari konfirmasi dari orang-orang untuk memastikan apa yang saya sedang pergumulkan tentang seseorang yang apakah benar pribadi yang perkenalkan itu, apakah orang yang lain yang mungkin sedang menipu, atau mungkin hanya robot saja yang berjalan, ya, memainkan peran melalui online. Demikian juga saudaraku sekalian, saya mendapatkan berkali-kali berita tentang kondisi keuangan di bank, tentang informasi-informasi lain yang berseliweran secara online. Tetapi ketika saya mendapatkan informasi yang mungkin menawarkan sesuatu dari bank, saya bertepatan memiliki teman yang juga bekerja di bank, dan informasi itu saya berikan dan untuk mencari informasi kepastian, dan mereka mengkonfirmasi ya, informasi itu ternyata adalah informasi palsu atau penipuan. Hapus saja Pak, katanya. Baik saudaraku sekalian, itu adalah beberapa cerita yang saya bawakan untuk mendahului perenungan firman Tuhan kita, bahwa di dalam melihat lebih dalam tentang Yesus Kristus yang kita percayai, Yesus Kristus yang adalah kita imani, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi sebelum melangkah ke sana, ketika orang lain bertanya tentang siapa dia dan apa yang dinyatakan oleh Alkitab, mari kita belajar dari apa yang dinyatakan Alkitab tentang dia yang dinubuatkan dan yang dia juga di dalam berbagai kisah di Perjanjian Baru yang juga menggenapi semua nubuatan yang dinyatakan di dalam ayat-ayat Perjanjian Lama. Saudaraku sekalian, mengkonfirmasi apa yang kita mungkin masih ragu tentang seseorang adalah hal yang penting agar kita tidak salah berhubungan dengan
orang tersebut. Apalagi di zaman digitalisasi ini, tentu saja kita banyak informasi yang masuk ke alam maya kita ini melalui gadget kita, yang memperkenalkan dirinya dengan pribadi-pribadi yang mungkin seolah-olah kita kenal, padahal mungkin orang yang berbeda. Maka kita perlu mendapatkan informasi yang tepat yang akan mengkonfirmasi bahwa pribadi itu adalah pribadi yang kita maksudkan benar. Nah, saat ini kita sedang melihat beberapa ayat firman Tuhan, ya, bahwa Yesus itu banyak sekali dinyatakan di dalam kitab nabi-nabi Perjanjian Lama, yang ayat-ayat itu menggambarkan Yesus atau Mesias yang akan datang itu seperti apa, di mana dilahirkan, seperti apa kondisi hidupnya, dan bagaimana dia hidup, perkataannya seperti apa, pembawaannya seperti apa, dan pada waktu dia mengalami penganiayaan seperti apa dia dinyatakan di dalam nubuatan-nubuatan itu. Semua itu tertulis dan menjadi sebuah nubuatan yang jumlahnya cukup banyak. Ada beberapa peneliti Alkitab menyebutkan lebih dari 300, dan bahkan ada orang yang meneliti menyebutkan lebih daripada 500. Tapi berapapun itu, satu angka yang besar menurut saya. 100 saja sudah sangat besar. Bahwa ada nubuatan yang mungkin memberikan indikasi atau ciri-ciri ada 100 mungkin. 100 nubuatan. Siapakah orang yang mungkin ratusan tahun sesudahnya akan menggenapi nubuatan-nubuatan ini? Rasanya sangat-sangat sulit. Ya, sangat sulit untuk menggenapi 100 saja atau 200 saja. Bahkan bagaimana mencapai ratusan, lebih daripada 500 nubuatan pada pribadi yang akan muncul ratusan tahun kemudian. Dan itu sudah sangat-sangat istilahnya mungkin probabilitasnya, kemungkinannya itu sudah sangat-sangat tipis. Namun saudaraku sekalian, Yesus yang datang di dunia perjanjian baru dikisahkan, semua kisah-kisahnya, pernyataan-pernyataannya, pengajarannya, perilakunya, dan bahkan kelahirannya pada waktu dia mungkin belum tersadarkan sebagai seorang pribadi, kelahirannya pun sudah ada nubuatannya, dan perjalanan hidupnya merupakan penggenapan daripada nubuatan-nubuatan yang dinyatakan oleh nabi-nabi Perjanjian Lama. Sesuatu yang sangat tentu saja sangat sedikit atau sangat tipis sekali kemungkinannya. Namun dengan demikian, kita mau mengajarkan kepada kita, ya, situasi ini atau penggenapan daripada nubuatan itu mau mengajarkan kepada kita bahwa kita mempercayai pribadi yang benar-benar secara detail dinyatakan oleh Alkitab dan tidak boleh meleset. Ya, saya berharap bahwa saya mengkonfirmasi cerita yang saya ceritakan tadi, untuk mengkonfirmasi satu orang yang hanya menghubungi melalui chat WA, saya mengkonfirmasi 2 orang saja sudah cukup rasanya. Sudah benar ini. Apalagi ratusan nubuatan sudah digenapi dalam diri Yesus, itu sesuatu yang lebih daripada konfirmasi saya kira. Ya. Kalau meleset satu saja bisa saja dipertanyakan, dan ini tidak ada meleset satu pun dari kehidupannya yang merupakan penggenapan daripada nubuatan dari para nabi sebelumnya. Saudaraku, mari kita belajar beberapa ayat firman Tuhan. Dalam Yohanes pasal 12 ayat 13, ya, bertepatan kita sedang menggali ayat-ayat di dalam Injil Yohanes, maka saya mau melihat beberapa ayat dalam Yohanes pasal 12. Ayat yang ke-13, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Saudaraku, kalimat ini, ya, hanya sekedar kalimat saja yang diucapkan orang, mungkin bisa saja meleset. Tapi kata-kata yang diucapkan orang ini pun rupanya sudah dituliskan, sudah diramalkan, sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya.
Tertulis dalam Mazmur pasal 118 ayat yang ke-25 mengatakan demikian. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan, ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Ayat yang ke-26. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Lihat saudaraku, kalimat saja yang diucapkan oleh orang-orang sembarangan mungkin. Ikut-ikutan mungkin juga ada. Tetapi mereka mengatakan apa yang dikatakan oleh nubuatan Alkitab sebelumnya. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Luar biasa. Lalu Yohanes pasal 12 ayat 14 ayat selanjutnya. Yesus menemukan seekor keledai muda. Lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis. Seperti ada tertulis, saudaraku sekalian. Pada waktu itu alat transportasi tentu saja bukan saja keledai. Ya. Bisa juga ada unta, ya. Bisa juga ya keledainya mungkin tidak ditunggangi, tapi mungkin menggunakan kereta. Bisa juga, ya. Tetapi apa yang dilalui dalam perjalanan Yesus Kristus, bahkan naik keledai saja, menunggang hewan saja, itu sudah ditentukan, sudah diramalkan di dalam ayat-ayat atau nubuatan perjanjian lama. Mari kita lihat di dalam Zakaria pasal 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Lihat, bukan hanya seekor keledai doang juga. Bahkan seekor keledai yang masih muda. Seandainya ada keledai-keledai yang juga sedang berkeliaran, ya, bisa saja memanfaatkan keledai yang sudah mungkin biasa ditunggangi, berpengalaman, ya, sehingga mungkin tidak lompat-lompat dia. Tapi ini nubuatannya begitu detail, bahkan keledainya pun keledai yang masih muda, yang mungkin belum pernah ditunggangi beban. Dan itu pun dinyatakan dan kemudian digenapi di dalam perjalanan Yesus sebagai Mesias. Sungguh luar biasa bagi saya. Selanjutnya dalam Yohanes pasal yang ke-13. Ya, Yohanes pasal 13 ayat 18 mengatakan demikian. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Lihat saudaraku sekalian, cerita ini adalah cerita yang muncul, ya, kalimat ini muncul dalam sebuah cerita bahwa ada perjamuan, ya, bersama murid-murid, ya, Yesus bersama murid-murid, dan kemudian Yesus, ya, dengan segala beban yang akan ditanggungnya, dirasakannya, dia nyatakan kepada murid-murid, ya. Dan bahkan dia tahu siapa yang akan mengkhianati dia. Yesus tahu apa yang akan dialaminya kemudian setelah itu. Begitu berat bebannya pada saat itu. Sebagai manusia, ya, Yesus 100% manusia. Saat itu menyatakan bebannya yang sungguh luar biasa. Dan ia mengatakan kepada murid-muridnya, bahkan orang yang makan roti bersamaku, dia juga yang mengangkat tumitnya terhadap aku. Kalimat sederhana, ya, kalimat yang menunjukkan bahwa Yesus sedang akan menggenapi, dan ada orang yang terlibat di dalamnya akan menggenapi, ada bersama saat itu. Ini kan sesuatu yang sangat riskan untuk bisa tergenapi gitu. Tetapi ini justru sedang menggenapi apa yang sudah dinubuatkan, apa yang sudah diramalkan. Ya, dalam Mazmur pasal 41 ayat yang ke-10 mengatakan, bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Lihat saudaraku sekalian, kalimat ini digunakan Yesus, dan memang itu situasinya sedang makan roti, saudara. Jadi
bukan hanya sedang duduk makan, dan kata roti pun digunakan, dan memang sedang makan roti. Jadi nubuatan begitu sangat detail, dan itu tergenapi dengan sangat-sangat tajam, sehingga saya heran kalau mungkin ada orang yang sampai hari ini belum mempercayai Yesus sebagai Kristus, sebagai Mesias. Mungkin karena mereka tidak melihat, membacanya secara teliti, atau bahkan hanya sepintas saja, atau memang dari awalnya hanya untuk meledek saja, karena tidak mengimani bahwa kitab suci adalah sebuah kebenaran. Kebenaran yang diilhamkan Tuhan, kebenaran yang pasti menunjukkan orang pada jalan kebenaran, pada jalan keselamatan. Baik, Yesus mengatakan satu kalimat yang sedang akan digenapi, dan bahkan perkataannya sedang menggenapi apa yang sudah tertulis dalam nubuatan perjanjian lama. Selanjutnya ayat dalam Yohanes pasal 19 ayat 37. Dan ada pula nas yang mengatakan, ada teks Alkitab yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Dalam Zakaria pasal yang ke-12 ayat 10 mengatakan demikian. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Dan apabila ada orang yang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada padamu ini? Lalu ia akan menjawab, itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Wah, luar biasa saudaraku sekalian. Kitab yang ditulis oleh Nabi Zakaria sedang digenapi di dalam diri Yesus pada waktu hari terakhir dalam kehidupan Yesus menjelang penghukuman penyaliban itu sungguh luar biasa. Ya, Yesus mengatakan kalimat, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Ya. Dan sungguh saudaraku sekalian, kata-kata ini pun adalah sebuah nubuatan dari perjanjian lama, khususnya dalam kitab Nabi Zakaria. Dan bahkan ketika Nabi Zakaria mengatakan seperti meratapi anak tunggal, seperti meratapi anak sulung, itu juga sudah perkataan yang merupakan nubuatan yang digenapi di dalam diri Yesus. Lalu dan apabila ada orang bertanya, bekas luka apa itu? Luka yang saya dapat dari rumah sahabat-sahabatku. Karena di dalam perjalanan hidup Yesus menjalani penghukuman. Ya, penghukuman di antara orang-orang yang dekatnya. Ya, bahkan di antara orang-orang, sesungguhnya orang-orang yang harusnya mengakui Dia sebagai seorang Mesias, karena mereka adalah orang-orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Tetapi Yesus menerimanya sebagai sebuah penggenapan dari apa yang dinubuatkan atau diramalkan dalam perjanjian lama. Saudaraku sekalian, sekali lagi saya ingin mengulangi bahwa bila mana ada banyak penggenapan yang begitu nyata dari apa yang sudah dikatakan di dalam ayat-ayat nubuatan perjanjian lama oleh para nabi-nabi sebelum Yesus, menunjukkan bahwa dalam diri Yesus, dalam perjalanan hidup Yesus, secara detail perjalanan itu perjalanan yang untuk menggenapi seluruh apa yang dinubuatkan perjanjian lama. Dan saudaraku, bila mana saudara-saudara adalah seorang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, adalah tanggung jawab saudara untuk mengerti, memahami, dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang ditanyakan orang, mengapa engkau percaya kepada Yesus. Bukan sekedar kita melihat bahwa Yesus bisa melakukan banyak mujizat. No, bukan itu saudaraku sekalian. Tetapi kita percaya begitu banyak perkataan nubuatannya di dalam perjanjian lama yang sudah ditulis ratusan tahun sebelumnya, dinyatakan, dan kemudian Yesus menggenapinya secara rinci. Sungguh luar biasa. Sekali lagi saya mengatakan bahwa dari segi kemungkinan, dari segi probabilitasnya, itu hal yang mustahil rasanya ada orang menggenapi. Sehingga ada orang yang mungkin mengaku-ngaku Mesias palsu, dan memang ada orang di dunia perjanjian baru itu menjelang peralihan perjanjian lama perjanjian baru, ada banyak orang
juga mengaku-ngaku sebagai Mesias, karena mereka rindu sekali ada Mesias yang dapat membebaskan mereka dari kekuasaan kerajaan Roma. Itu sebabnya banyak orang ngaku Mesias, tetapi mereka sulit untuk menggenapi apa yang dinyatakan perjanjian lama, nubuatan-nubuatannya. Tetapi Yesus, dalam apa yang kita lihat, dalam apa yang kita dapatkan dalam perjanjian baru, sungguh semuanya secara rinci sedang menggenapi apa yang dinubuatkan dalam kitab perjanjian lama. Namun demikian, saudaraku sekalian, ada banyak orang Kristen, ada banyak orang-orang yang sudah percaya kepada Alkitab yang adalah firman Allah. Seringkali kita sulit untuk mempercayai keseluruhannya. Ya, di dalamnya, dalam firman Tuhan, Alkitab kita ada banyak tuntunan bagaimana kita hidup sekarang ini. Bukan hanya sekedar mempercayai jalan keselamatan dalam Yesus, tapi bagaimana Yesus mengajarkan untuk kehidupan kita di dunia ini dan mempersiapkan kita pada masa yang akan datang, agar kita tidak menjadi kelompok yang dapat ditipu orang. Ya, karena begitu banyak penipuan, begitu banyak Mesias palsu yang juga akan datang pada masa kedatangan Yesus yang kedua. Tadi kita bicara kedatangan Yesus yang pertama, tetapi yang kita sedang hadapi sekarang adalah kedatangan Yesus yang kedua kali, yang juga nubuatannya begitu jelas. Jangan sampai saudara menjadi orang-orang yang tertipu. Dalam Yohanes pasal yang kelima, ayat 46 dan 47 yang kita sudah bacakan juga pada hari Sabtu yang lalu, ya, mengatakan tentang keyakinan kita pada kitab perjanjian lama. Ini adalah teguran Yesus kepada orang-orang yang mempertanyakan Yesus. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Saudaraku sekalian, bagaimana kita bisa mendengar bisikan Roh Kudus yang belum tentu bisikannya dari Roh Kudus? Jangan-jangan roh yang lain, Roh Kudus, ya. Tapi apa yang dinyatakan dalam Alkitab adalah sesuatu yang sangat objektif. Kita dapat lihat, kita baca, dan kita dapat bandingkan bagaimana para penulis Alkitab menuliskan sesuatu yang konsisten. Jadi saudaraku sekalian, dalam perenungan kita pada pagi hari ini, mari kita juga lebih tekun membaca, mempelajari, merenungkan sabda Tuhan yang tertulis. Saat yang sama kita akan dikuatkan semakin jelas tentang apa yang terjadi sekarang ini sedang menggenapi apa yang sudah dinubuatkan, dan kita tidak akan menjadi orang yang tertipu oleh karena begitu jelas tuntunan Tuhan itu. Dan Tuhan tidak akan membiarkan umatnya tertipu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa kami bertahta di sorga, terima kasih untuk berkat firman Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus yang membimbing kami sehingga kami boleh mengerti jalan Tuhan. Memberkati kiranya kami dalam segala pergumulan hidup kami, bahkan mereka yang saat ini lemah iman. Tuhan, kuatkan, teguhkan mereka. Dan yang sakit oleh karena fisik mereka, sakit yang dialami, biarlah jamahan tangan Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan. Berkati kami juga pada sepanjang Sabat ini kami boleh berbakti, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersukacita dan pujilah Dia, Yesus kan datang segera. Gunung dan lembah hai siarkanlah, Yesus kan datang segera. Domba tersembelih kan datang segera, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Bangsa amarah itu tandanya, Yesus kan datang segera.